Teman-teman, berhubung naskahnya belum ketemu, jadi kali ini aku bebas bawa acara ini ke arah yang aku suka. Seperti yang lagi aku bawa ini nih. Tadi aku pilih-pilih video dan dapetin video ini. Ternyata video ini belum diupload. Terus belum dipublikasikan juga. Apalagi apalagi ya, aku upload lah dan publikasikan. Maksudnya sederhana aja supaya teman-teman tahu kalau ternyata di Tanjung Pinang itu ada banyak banget kedai kopi. Salah satunya yang ada di video ini TB Bar and Cafe namanya, atau biasanya dibaca TB, TB Bar and Cafe. Merhatikan namanya nggak teman-teman? Namanya nggak ada kopi-kopinya kan? Aku pikir pas tadi sebelum nonton video ini, di TB Bar and Cafe ini nggak ada kopi O-nya loh. Ternyata enggak. Ternyata ada kopi O di sini. Terus harganya standar. Nggak perlu khawatir deh. Aku jaga cloningan, belum pernah ke sana, teman-teman. Aku bisa tahu harganya karena tadi lihat ada catatan kecil di atas meja kerjanya Jaka. Tulisannya daftar tempat jongkok keren harga murah. Ini bahasa yang agak aneh saya baca di sini. Kok pakai kata jongkok? Harusnya kan nongkrong ya. Jadi katanya tuh daftar tempat nongkrong keren harga murah gitu aturan. Tapi nggak apa-apa deh, itu kan tulisan dia, bukan tulisan aku. Pengen sih ke sana teman-teman. Cuman nggak bisa dalam waktu dekat ini karena lagi dapat mandat dari Jaka suruh bacain narasi sama stay di rumah. Sedangkan Jaka lagi jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Aku nggak tahu. Untuk pergi ke sini, kalau dari kilometer 8 atas Simpang Albaik ke arah kilometer 9, nanti bakal nemuin lokasinya di kiri jalan deretan ruko-ruko. Lihat aja yang ada lampu-lampunya kayak yang ada di video ini, biar nggak nyasar. Nggak tahu ya, kalau beberapa tahun ke depan mungkin ganti konsep. Terus lampu-lampunya udah nggak bisa lagi dijadikan patokan. Mungkin. Aku lihat di sini ada Jaka dan Bang Abi. Udah berdua doang. Yang lain aku nggak kenal teman-teman. Teman-teman kita bahas yang kemarin aja ya. Bahas cerita yang ada di video ke-60. Soalnya aku ngerasa penasaran dengan hubungan antara Kopi O dengan Ratu. Naskah yang dibuat sama Jaka secara logika memang benar. Benar juga bahwasanya hal yang goib itu tidak semua bisa dibuktikan dengan penelitian. Meskipun goib itu nggak bisa dicari kebenaran syar'inya, tapi kan nalar kita bisa sampai ke sana ya nggak? Artinya, meskipun kita nggak bisa menyaksikannya dengan panca indera, tapi kita masih bisa menggunakan akal itu. Akal itu. Tapi kita masih bisa menggunakan akal tapi kita masih bisa menggunakan akal untuk mencari kebenaran itu, gitu maksudnya. Atau bahasa logikanya, penjelasan itu memenuhi syarat untuk dapat disimpulkan benar, sebagai benar. Soal kehidupan sebelum Adam misalnya, atau sebelum manusia diciptakan. Pernah ada makhluk berakalkah sebelumnya? Coba kita lihat bagaimana kira-kira orang akan menjawab. Aku ambil contoh aja. Orang itu jawab dengan kalimat, untuk mengetahui kebenaran itu harus ada bukti. Untuk mengetahui kebenaran itu harus ada bukti. Inilah masalahnya teman-teman. Masalahnya bahkan bukan terletak pada bukti itu sendiri, melainkan terletak pada caranya mengambil atau menarik kesimpulan. Ya begitulah kira-kira fenomena yang sering terjadi teman-teman. Maklum juga sih, soalnya kalau nggak masuk kuliah strata 1, nggak bakal diajarkan ilmu logika ke masyarakat. Kalau mau bahas soal logika bakal panjang banget nih teman-teman. Jadi biar singkat, aku anggap teman-teman sepahaman deh sama aku biar enak ceritanya. Buat yang pengen belajar logika, beli aja bukunya, banyak dijual kok. Kita lanjut soal menalar kisah yang diceritakan oleh Jaka di naskahnya ya teman-teman. Kemarin diceritakan bahwa ada seorang ratu yang hidup di zaman prasejarah. Ratu itu punya kecantikan yang sangat mempesona. Keistimewaan yang dimiliki pada kecantikannya adalah ia akan menjadi cantik seperti keinginan orang yang memandangnya.
Terus aku berpikir, jadi seandainya aku berkesempatan nih bisa lihat dia, maka aku bakal melihat kecantikannya seperti apa yang aku inginkan, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Asik tuh. Berarti kalau aku ingin lihat wajahnya, lalu ia bisa jadi seperti wajahnya orang yang pernah aku lihat sebelumnya, yang pernah aku terkesima melihatnya dong. Setelah aku pikir-pikir kayaknya enggak deh. Kalau cuman bisa merubah bentuk aja sih nggak perlu ratu, karena jin juga bisa ya nggak? Teman-teman, kita lanjut lagi di video berikutnya deh. Waktunya mepet.